Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas TPA, tes potensi akademik tentang kosakata, sinonim, antonim, dan analogi. Pertama, estimasi. Apakah A. Persetujuan lisan, B. Penilaian, C. Penting, atau D. Keputusan. Estimasi adalah penilaian, pendapat, atau perkiraan. Nah, ini bisa juga misalkan kita tidak tahu ya artinya, kita bisa menerjemahkannya ke bahasa Inggris, estimation ya. Kalau persetujuan itu agreement ya, kurang tepat. Penilaian bisa jadi, penting itu adalah important, kurang tepat. Keputusan itu decision, sehingga jawabannya yang mungkin ya, kemungkinan adalah yang B. Kemudian biconcav, apakah A. Cekung pada kedua sisi, B. Melengkung keluar, C. Biconvex, D. Terdiri atas dua bilangan. Nah, kita bisa melihat kata B di sini artinya dua, sehingga kemungkinan jawabnya A karena ada kata kedua, kemudian atau D ya, dua. Kemudian C ini juga ada B ya, sama, cuman di sini convex. Sementara kita tahu bahwa konkav itu lawan dari convex, sehingga jawaban C kemungkinan salah. Kemudian B ini tidak ada kata dua, berarti kita eliminasi ya, sehingga pilihannya antara A atau D. Nah, di sini yang paling masuk akal adalah ada kata cekung, sehingga pilihan yang tepat adalah yang A. Nah, biconcav berarti cekung pada kedua sisinya. Oke, jawabnya A. Kemudian animo, apakah A. bermuatan negatif, B. tidak mempunyai pigmen, C. pandangan umum, atau D. keinginan yang kuat. Nah, animo adalah hasrat dan keinginan yang kuat untuk membeli, mengambil, memiliki, dan sebagainya. Contohnya misalnya kita sering mendengar animo masyarakat. Nah, itu biasanya keinginan masyarakat untuk membeli gitu ya. Bermuatan negatif bukan ya, tidak mempunyai pigmen, juga kurang tepat. Pandangan umum juga salah ya. Aneroid, apakah A. kehilangan kesadaran, B. penyerbukan oleh angin, atau C. tidak menggunakan cairan, atau D. bintang anggota tata surya. Aneroid itu berarti tanpa menggunakan cairan. Jawabnya adalah C ya. Nah, kehilangan kesadaran kurang tepat, penyerbukan juga bukan aneroid ya, mungkin hampir sama. Bintang anggota tata surya ini juga bukan asteroid ya. Kemudian hipokrit, apakah A. orang yang suka berpura-pura, B. sesuatu yang dianggap benar, C. orang yang tinggi martabatnya, atau D. respon terhadap obat-obatan. Hipokrit itu artinya adalah orang yang suka berpura-pura atau orang yang munafik. Jadi jawabnya A. Sesuatu yang dianggap benar ini adalah hipotesa ya, salah. Kemudian orang yang tinggi martabatnya juga kurang tepat. Respon terhadap obat-obatan juga kurang tepat. Alergi. Proposisi, apakah A. perimbangan, B. kata depan, C. rancangan usulan, atau D. intonasi bahasa. Proposisi itu berarti rancangan usulan, sehingga jawabnya adalah C. Hegemoni, apakah A. bermacam-macam, B. kekayaan, C. kekuasaan, atau D. pengaruh kepemimpinan. Hegemoni berarti pengaruh kepemimpinan, sehingga jawabnya adalah C. Bermacam-macam ini adalah heterogen ya, bukan. Kekayaan juga kurang tepat, kekuasaan juga bukan. Justifikasi, apakah A. pertimbangan berdasarkan hati nurani, B. keputusan pengadilan, C. penarikan keputusan, D. pemberian hukuman. Justifikasi berarti pertimbangan berdasarkan hati nurani, yaitu jawabnya A. Desing, apakah bunyi tidak karuan, B. kebisingan pabrik, C. bunyi pasir di pantai, D. tiruan bunyi peluru yang ditembakkan. Desing itu adalah tiruan bunyi peluru yang ditembakkan, jadi jawabnya D. Efisiensi, apakah A. daya guna, B. hemat, C. praktis, atau D. tepat guna. Efisiensi itu sama dengan daya guna, jawabnya A. Tepat guna ini adalah efektif. Inspeksi, apakah A. penyelidikan suatu perkara, B. penilaian suatu pekerjaan, C. pengobatan, D. pemeriksaan dengan seksama. Inspeksi itu artinya adalah pemeriksaan secara seksama, inspection. Kalau penyelidikan itu investigasi, penilaian adalah evaluasi, kemudian pengobatan juga kurang tepat. Lipid, apakah A. bentuk lipatan, B. zat lemak, C. tertumpuk, atau D. terlipat ganda. Jadi lipid ini adalah zat lemak. Tapis, apakah A. pancang, B. susunan, C. penyaring, D. perbatasan. Tapis adalah alat yang dibuat dari kain dan sebagainya untuk memisahkan
benda cair dari benda padat, pencemar atau endapan untuk memisahkan benda padat yang berbeda ukurannya. Sehingga di sini disimpulkan bahwa tapis itu adalah sama dengan penyaring. Menung, apakah A. prinsip, B. perhiasan, C. diam, atau D. tafakur? Menung berarti diam sambil berpikir dalam ya. Contohnya ada kalimat termenung ya, itu artinya terdalam, kemudian diam, kemudian berpikir ya. Satire, apakah A. sindiran, B. puisi, C. halus, atau D. martabat ya. Kita sering melihat kalimat ya, misalkan di berita atau di koran, kalimatnya atau pernyataannya mengandung satire ya, yang artinya sindiran. Sehingga jawaban tepat adalah A. Dependensi, apakah A. ketergantungan, B. kemerdekaan, C. pengasingan, D. keterkaitan? Sinonim dari dependensi ya, dependent ini sama dengan tergantung ya. Jadi jawabnya adalah A. Lawan kata dependensi itu adalah independent, mandiri ya. Kemudian ultima, sinonim dari ultima, apakah A. peringatan, B. akhir, C. bagian, atau D. ancaman? Ultima berarti bagian akhir atau final, sehingga jawabnya adalah B. Acuan, apakah A. rujukan, C. pedoman, B. pegangan, atau D. pemacu? Jadi acuan itu sama dengan rujukan. Sumbang, apakah tak selaras, B. tak seimbang, C. tak sinkron, atau D. tak serasi? Sumbang sama dengan tidak selaras ya, suaranya sumbang berarti tidak selaras dengan yang lainnya. Naratif, apakah A. prosa, B. timbal balik, C. puisi, atau D. deskriptif? Sinonim dari naratif sama dengan cerita atau juga prosa. Jadi jawabnya adalah A. Kisi-kisi, apakah A. alat menangkap ikan, B. tabel, C. alat hitung, atau D. terali? Ya, kisi-kisi itu sama dengan terali. Akurat, apakah A. selidik, B. proksi, C. ralat, D. seksama? Akurat itu sama dengan seksama. Penghitungannya sangat akurat, berarti sangat seksama. Sumir, antonim dari sumir, apakah nadir, B. panjang, C. perpecahan, atau D. mandiri? Sumir berarti singkat, pendek, atau ringkas. Sehingga lawan kata dari sumir adalah panjang. Antonim dari muskil, apakah ringkas, B. sulit, C. mubazir, atau D. mungkin? Muskil berarti amat sukar, sulit, atau pelik. Lawan kata dari muskil adalah mungkin. Antonim dari sanksi, apakah A. yakin, B. bebas, C. tiran, atau D. hukum? Sanksi itu berarti bimbang atau ragu-ragu, sehingga lawan katanya adalah yakin. Bruto, lawan kata dari bruto, apakah A. proksimal, B. ganjil, C. neto, atau D. income? Bruto itu sama dengan berat kotor, sehingga lawan katanya adalah neto atau berat bersih. Anomali, antonim dari anomali, apakah A. eklektik, B. mapan, C. nisbi, atau D. normal? Anomali berarti ketidaknormalan, penyimpangan dari normal atau kelainan, sehingga lawan kata dari anomali adalah normal. Lazim, antonim dari lazim, apakah A. tidak biasa, B. kaprah, C. umum, D. aneh? Kata lazim berarti sudah biasa, umum, atau kaprah. Lawan kata dari lazim adalah tidak biasa, sehingga jawabnya A. Sumir, apakah A. ringkas, B. pendek, C. singkat, D. panjang? Kata sumir berarti singkat, ringkas, pendek. Lawan kata dari sumir adalah panjang. Rentan, antonim dari rentan, apakah A. perkasa, B. kuat, C. tinggi, atau D. kebal? Kata rentan berarti mudah terkena penyakit. Lawan kata dari rentan adalah kebal. Prominent, apakah terkemuka, B. terkenal, C. utama, atau D. biasa? Lawan kata dari prominent itu adalah biasa ya, karena prominent itu artinya adalah terkemuka, kemudian terkenal. Kalau utama ini prioritas, jadi jawabnya adalah D. Analogi, apakah di sini padanan hubungannya antara Venezuela dan Caracas? Apakah A. India, Mumbai, B. Mesir, Afrika, C. Australia, Selandia Baru, D. Peru, Lima? Venezuela itu ibu kotanya Caracas, sementara
Di sini India ibu kotanya Mumbai, bukan ya. Mesir ibu kotanya Afrika, bukan. Australia ibu kotanya Selandia Baru, juga bukan. Yang betul adalah D. Peru ibu kota dari Lima. Peru beribu kota di Lima ya. Kemudian empedu pahit. Empedu rasanya pahit. Apakah A. apel merah, B. telur ayam, C. garam asin, atau D. luka darah? Empedu rasanya pahit. Apakah apel rasanya merah? Bukan. Telur rasa ayam? Salah ya. Garam rasa asin? Iya, ini jawabannya. Empedu rasa pahit, garam berasa asin. Cincin jari. Apakah A. kuku tangan, B. buah pohon, C. sepatu kaki, atau D. kursi rumah? Cincin dipakai di jari, kuku dipakai di tangan, kurang tepat. Buah dipakai di pohon, bukan. Sepatu dipakai di kaki, ya jawabannya adalah C. Patologi penyakit. Apakah A. geodesi permukaan bumi, B. meteorologi tata surya, C. klimatologi cuaca, atau D. seismologi gempa bumi? Patologi adalah ilmu tentang penyakit. Geodesi ilmu tentang permukaan bumi, bukan. Ilmu meteorologi ilmu tentang tata surya, bukan. Kemudian klimatologi ilmu tentang cuaca, juga bukan. Ini tentang iklim ya. Yang tepat adalah D ya. Seismologi adalah ilmu tentang gempa bumi. Kantuk tidur. Apakah A. haus minum, B. upah bekerja, C. lapar makanan, D. gelap lampu? Jika mengantuk maka tidur, jika haus maka minum, jika upah maka bekerja, bukan ya. Jika lapar maka makanan, bukan ya. Terbalik, jika gelap maka lampu. Terbalik. Siswa sekolah. Apakah A. jaksa pengadilan, B. air laut, C. dagang pasar, atau D. buku perpustakaan? Siswa belajar di sekolah, jaksa bekerja di pengadilan, bisa jadi. Air bekerja di laut, salah ya. Dagang bekerja di pasar, kurang tepat ya. Buku bekerja di perpustakaan, salah. Sehingga jawabnya adalah A. Emas logam. Apakah A. bersih kotor, B. gelang tangan, C. pari ikan, D. rambut wajah? Emas adalah jenis logam, bersih jenis kotor, bukan gelang jenis tangan, tidak. Pari adalah jenis ikan ya. Ini adalah jawabannya. Air ember. Apakah A. buku murid, B. dokter rumah sakit, C. kepala helm, atau D. baju lemari? Air diletakkan di ember, buku diletakkan di murid, ya kurang tepat. Dokter diletakkan di rumah sakit, kurang tepat. Bekerja ya, kepala diletakkan di helm, terbalik. Baju diletakkan di lemari, jadi jawabnya adalah D. Pisau alat untuk memotong ya. Pisau memotong. Apakah A. kasir menghitung, B. tang menjepit, C. kayu memukul, atau D. televisi menonton? Pisau adalah alat untuk memotong, kasir alat menghitung, bukan ya. Tang adalah alat untuk menjepit, iya bisa jadi. C. kayu alat untuk memukul, kurang tepat. Tidak hanya memukul. Televisi alat untuk menonton, kurang tepat. Jadi jawabnya adalah tang untuk menjepit. Transportasi sepeda. Apakah A. hutan hewan, B. pohon dahan, C. mancung hidung, D. rambut ikal? Salah satu jenis transportasi adalah sepeda. Maka padanan hubungan yang tepat adalah rambut ikal, karena salah satu jenis rambut adalah ikal. Hutan adalah hewan adalah jenis hutan, bukan tepat. Dahan adalah jenis pohon, bagian dari pohonnya, bukan tepat. Hidung adalah jenis mancung, salah ya. Ikal adalah jenis rambut, ya jawabnya adalah D. Pantai pasir. Apakah A. langit bintang, B. bulan matahari, C. sungai ikan, D. pohon hutan? Ya, di pantai banyak berserakan pasir. Hubungan yang tepat adalah langit berserakan bintang, bulan berserakan di bulan berserakan matahari, ya bukan tepat ya. Di sungai berserakan ikan ya, tidak hanya ikan saja. Pohon berserakan hutan, ya kurang tepat, karena pohon ini spesifik, hutan ini lebih general ya, jadi harusnya terbalik ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Melati bunga kebun. Apakah harimau buas hutan, B. ganggang hewan laut, C. pesut ikan sungai, D. jalak hutan burung? Melati adalah jenis bunga yang hidup di kebun. Harimau adalah jenis buas, ya kurang tepat. Ganggang adalah jenis hewan, bukan tumbuhan ya. Pesut adalah jenis ikan yang di sungai, iya tepat. Jalak hutan juga kurang tepat. Ini terbalik ya. Oke, gula semut. Apakah A. bunga lalat, B. sawah kerbau, C. bangkai hewan burung gagak, atau D. sungai ikan? Gula didatangi semut untuk dimakan. Bunga didatangi lalat, bukan ya, sampah ya. Sawah didatangi kerbau, kurang tepat. Kemudian bangkai hewan didatangi burung gagak.
Ya, ini adalah jawabannya. Sungai didatangi ikan kurang tepat. Beras nasi makan. Apakah A. air rebus minum, B. roti terigu makan, C. tembakau rokok jual, atau D. susu yogurt minum. Beras diproses menjadi nasi kemudian dimakan, air diproses menjadi rebus kurang tepat, roti diproses menjadi terigu ya terbalik, tembakau diproses menjadi rokok kemudian dijual kurang tepat ya, dihisap ya, susu diproses menjadi yogurt kemudian diminum ya. Jawabnya adalah D. Virus penyakit. Apakah A. api kebakaran, B. rokok menyala, C. cat lukisan, D. mobil kecelakaan. Virus menyebabkan penyakit seperti halnya api menyebabkan kebakaran, rokok menyebabkan menyala, tidak ya, menyebabkan sakit, cat menyebabkan lukisan kurang tepat, alat lukis ya, mobil menyebabkan kecelakaan ya, belum tentu ya, sehingga jawabnya adalah A. Batur gunung. A. sungai danau ya, sungai danau, B. laut Arafuru, C. Bengawan Solo, D. Merkurius planet. Batur adalah jenis gunung, sungai adalah jenis danau, kurang tepat, laut jenis Arafuru ya terbalik, Bengawan jenis Solo ya, bukan ya, Bengawan Solo itu nama sungai, Merkurius adalah jenis planet. Jawabnya adalah D. Lebah madu. Apakah A. kuda lari, B. belalai gajah, sapi susu, atau D. burung terbang. Lebah menghasilkan madu, kuda menghasilkan lari kurang tepat, belalai menghasilkan gajah salah ya, belalai itu bagian dari tubuh gajah, sapi menghasilkan susu ya, burung menghasilkan terbang salah, sehingga jawabnya adalah C. sapi susu. Kantuk kepenatan. Apakah A. mimpi tidur, B. marah kegeraman, C. muka ekspresi, D. senyum kegembiraan. Kantuk disebabkan oleh kepenatan, mimpi disebabkan oleh tidur, kurang tepat, marah disebabkan oleh kegeraman ya, marah disebabkan kecewa ya, muka disebabkan ekspresi kurang tepat, senyum disebabkan karena gembira ya. Jawabnya adalah yang D, yang paling tepat. Oke, sekian tentang tes TPA. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.